Itu seperti terbawa arus, tapi ia koi alena warakangi yang itu nakala. Ui tama ko lira lalu warakan na po Allah Ta'ala. Tapi kuncinya kan ada dua, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Kan dua aja kuncinya kalau salat. Anta'budallah ka'annaka tarahu, sampai pun pada komite. Itulah yang naik as-salatu mirajul mu'minin. Tapi fa illam takun tarahu, kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin ko saja bahwa dia melihat aku, kayak ada CCTV. Makanya tidak usah naik, cukup di bawah. Dalilnya ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaji Budis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita lakukan hari ini semoga diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirat. Dalam waktu luang kita ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOS IMA. Tapi sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kita hormati bersama Alina Tomolebita yang mewakili Bapak Bupati Bulukumba, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Al-Mukarram Guru Ta yang mewakili Rektor Yayan As-Sadia Kabupaten Wajo, yang kami muliakan, kami ta'zimi dan kita doakan bersama Ayahanda sahabat Ketua Tanfisia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba beserta seluruh lembaga dan badan otonom, juga Akhinal Fadil sahabat kami, beliau Ketua Jamiatul Qurra wal Hufaz ya insyaallah, yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak yang mewakili Bapak Kapolres Bulukumba. Terima kasih Pak sudah bersama kita. Yang juga kita muliakan bersama Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan juga Bapak Kasubate insyaallah. Terkhusus Akhinal Fadil sahabat kami Ustaz Armayadi Al-Ghifari, jazakumullah khairan katsiran. Kita doakan beliau
Semoga Allah memberikan keberkahan, diberi umur panjang dan kesehatan, berjuang bersama untuk melayani umat dan mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bulukumba. Karena Asadiyah ini luar biasa, Bapak. Ini adalah salah satu benteng kita di Sulawesi Selatan. Ini adalah Asadiyah. Makanya besar harapan kita semua, dan saya pribadi memohon kepada para pejabat pemerintah yang telah diberi amanah, mudah-mudahan pondok pesantren ini kita bukan hanya mendoakan, tapi paling tidak ini adalah ladang amal jariah untuk kita. Jabatan ada masanya, tapi amal jariah tidak akan pernah terhenti. Mungkin hanya sekali tanda tangan kita bisa mendapatkan pahala sampai yaumil qiyamah. Ini adalah pondok pesantren yang insya Allah Guru Tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar sudah pernah datang ke sini. Itu adalah ulama kita yang saya sangat kagumi beliau, perjuangan beliau. Makanya saya mengatakan sungguh rugi kita orang Bulukumba kalau kita tidak mengambil barakah dari tempat ini, insya Allah. Saya tadi diminta ceramah 75% bahasa Bugis. Yang tidak tahu bahasa Bugis saya katakan, oh cuma 3. Sedikit betul ya Pak. Iya, yang Jawa tidak. Alhamdulillah. Ini sudah 9:30. Kita janjian. Saya ceramah 1 jam ya. Bisa bertahan sampai 1 jam ya. Sekarang pas 9:30 di jam saya. Iya. Begini, saya agak sedikit pelan, tapi tidak mengambil penjelasan secara fikihnya. Peristiwa Isra Mi'raj ini saya akan mencoba mengambil sedikit penjelasan-penjelasan ulama kita dalam kaitannya peristiwa Isra Mi'raj dengan pendekatan hikmah. Kalau fikih, saya kira kita sudah banyak mengetahui peristiwa itu, tapi saya mencoba mengambil sedikit dari sisi tasawufnya. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya kalau kita mengkaji lebih dalam, yang paling pokok sebelum Nabi diisrakan itu adalah ketika beliau itu dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya. Kalau ulama fikih membahasakan jantungnya Rasulullah itu dibersihkan, tapi kita di tarekat itu tidak pernah mengatakan jantungnya Nabi itu dibersihkan. Karena kalau kita mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan, berarti itu kotor. Dan Nabi itu jantungnya tidak mungkin kotor. Apa hakikat di balik itu? Para ulama tarekat itu justru membalik. Peristiwa itu dibalik. Bahwa bukan jantungnya Rasulullah yang dibersihkan. Akan tetapi air yang dipakai ketika jantungnya Nabi itu diambil, dimasukkan ke dalam satu wadah. Dan di dalam wadah itu ada air Zamzam. Air Zamzam inilah sebenarnya yang ingin dijadikan oleh Allah sebagai obat, sekaligus mendapatkan barakah, sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi bukan kalbunya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat. Makanya dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Dan semua itu kan lari ke situ. Hajar Aswad, orang yang umrah itu kan pasti kepingin mencium Hajar Aswad, yang ulama kita mengatakan itu adalah pengganti tangan Allah di bumi. Jadi sebenarnya siapa yang mencium Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Jadi sebenarnya Hajar Aswad itu dimuliakan oleh Allah karena Rasulullah pernah menciumnya. Seandainya Rasulullah mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Artinya bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah mencium. Yang ketiga, ketika Rasulullah berjalan itu ada awan yang menutupi kepalanya. Kita di tarekat mengatakan bukan Nabi yang dilindungi, tapi justru matahari. Karena ulama tarekat mengatakan ketika sinarnya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nur matahari itu dari nurun Muhammad.
Jadi itu kalau kita kaji dalam pendekatan hakikatnya, makanya dibalik. Makanya ulama tasawuf itu selalu melihat kebalikannya. Sama dengan orang yang lapar. Kadangkala kalau kita tanya, yang disyukuri itu kenyang atau lapar? Kalau yang disyukuri adalah kenyang, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, anjing di kampung saya juga kalau kenyang itu syukur. Jadi sebenarnya yang disyukuri itu lapar, karena makanan tidak mungkin nikmat ketika kita tidak lapar. Jadi makanya itu selalu kebalikannya. Iya. Jadi kalau kita yang syukuri kenyang itu sebenarnya sama dengan anjing kan. Tapi kalau kita mensyukuri lapar, kenapa di waktu kita berbuka puasa air putih itu sangat nikmat? Karena kita sangat haus. Jadi yang disyukuri itu sebenarnya adalah haus dan lapar. Karena kenikmatan akan lahir dari situ. Sama juga dengan perjuangan. Beratnya perjuangan itu sebenarnya itu yang harus disyukuri. Karena kenikmatan akan lahir dari situ. Ya, makanya tidak masalah Ustaz kalau berjuang di pondok insya Allah. Bahkan ulama tarekat itu, makanya kalau kita ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir dalam bab tasawuf, itu tidak ada. Yang sering kita sebut itu dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Jadi sebenarnya toseke kan dalam tasawuf itu tidak ada toseke. Jadi kau kata makan maseke, terpulangi makan ternyata ada maseke, kau magalak milau. Ya kan? Makanya tamak itu yang disebut dalam tasawuf. Iya. Ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Makanya kalau ada orang bilang kikir, sebenarnya tidak kikir. Kau yang selalu minta, coba tidak minta, makanya dia tidak kikir. Makanya dalam agama itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang rezekinya. Itu kuncinya. Makanya ulama-ulama kita itu di dalam tasawuf selalu membalik, ya kan? Selalu melihat kebalikannya. Itu. Kemudian apa pesan? Karena kita kan bicara hikmah. Apa pesan kenapa jantungnya Rasulullah diambil? Itu pesan untuk kita semua, bahwa perjalanan menuju ke Allah satu aja kuncinya, kalbu. Kalau dia baik, maka semua akan baik. Tapi kalau dia kotor, maka semua akan rusak. Itu aja Pak kuncinya. Makanya Imam Nawawi ad-Dimashqi itu ketika menulis kitab Hadis Arba'in, hadis pertama yang dia letakkan itu kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena apa bedanya sholat sunat taubat dengan sholat sunat hajat? Itu kan cuma niat, takbirnya sama, bacaannya sama, salamnya sama kan? Sama. Orang yang bersedekah karena lillahi ta'ala dengan ingin dipuja, itu kan sama saja pemberiannya. Tapi yang kuncinya kan di sini. Makanya perjalanan menuju Tuhan, bersihkan dulu ini. Kalau ini sudah dapat koneksi dengan Allah, apapun belakangannya itu tidak masalah. Nah, makanya kuncinya di sini. Makanya orang tua kita itu bikin rumah, itu istilahnya orang Bugis kali golegona, teras itu. Itu tempat menata kalbu sebelum jalan. Itu kuncinya. Dan sholat juga saya perhatikan begitu Pak. Sholat itu kan ada iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan di situ ada inni wajjahtu. Kan di situ. Itu kunci tuh. Ya. Kemudian saya ambil yang lebih agak dalam sedikit. Nabi itu kan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ayat menyebutnya cuma dua? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Nabi kan tidak ke situ. Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina kemudian ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Aqsa. Yang mestinya seandainya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma butuh 1046 km perjalanan. Tapi karena Nabi dari Masjidil Haram ke Madinah disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Selesai salam baru bertanya, tempat apa nih Jibril? Onrong aja ya, makanya malaikat Jibril. Nanti kau akan pindah ke sini Muhammad. Kau akan berhijrah ke tempat ini. Nabi itu sudah tahu bahwa hijrah nanti saya akan ke sini. Setelah itu dibawa ke Gunung Sinai. Di situ disuruh sholat. Selesai salam baru bertanya, tempat apa nih Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa ketika ingin berbicara langsung dengan Allah. Kemudian setelah itu dibawa justru melewati Masjidil Aqsa. Itu 10,7 km ke sebelah selatan. Itu ada tempat namanya Bethlehem. Nabi disuruh sholat. Selesai salam baru bertanya, tempat apa ini? Dikasih tahu, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu baru kembali ke Masjidil Aqsa. Masuk di Aqsa, Nabi jadi imam. Dan yang menjadi makmum itu adalah seluruh Nabi dan Rasul. 24 Nabi dan Rasul yang telah wafat itu menjadi makmum. Dan itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Tapi yang menjadi masalah ketika ada penceramah mengatakan Isra Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat. Padahal Nabi kan sudah sholat. Kan?
sudah sholat di Madinah, sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan jadi imam di Masjidil Aqsa. Makanya kita di tarekat itu tidak pernah mengatakan Isra Mi'raj itu adalah perintah menerima sholat, bukan. Isra Mi'raj itu tujuannya linuriyahu min ayatina. Itu disebutkan dalam ayat. Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Tidak ada nabi yang langsung melihat semua peristiwa dalam surga dan neraka kecuali Rasulullah. Dan yang paling penting, tidak ada yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Rasulullah. Makanya disebut linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Cuma yang kenapa sholat dibicarakan? Karena ini hadiah. Karena sholat ini hadiahnya, bukan tujuannya, tapi itu hadiahnya. Makanya kalau ada orang dari umrah, pulang dari umrah, apa yang ditanyakan? Bukan ditanya di mana kau sholat, kau jalan ke mana, tidak. Yang ditanyakan apa bawa? Cewek, kan begitu? Orang pulang haji tidak ditanya kau sholat apa di sana, tidak pernah. Yang ditanyakan apa bawa? Cewek, cila, kan itu. Orang dari Malaysia datang ke Bulukumba, apa ditanya? Pernah bawa? Milo. Orang Bulukumba ke Malaysia ditanya apa bawa? Baje. Itu kan dilakukan. Jadi yang ditanyakan itu oleh-olehnya, bukan tujuannya. Dan hampir semua perjalanan begitu. Ini. Makanya kan ayat sebutkan. Nanti saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Nanti tidak selesai karena kita janjian 1 jam. Begini. Kan di sini kuncinya. Tapi kenapa kalimat itu yang dipakai? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini. Kita sudah lama Isra Mi'raj. Dulu saya itu juga enggak ngerti sampai saya mengatakan dari masjid ke masjid. Tapi ketika dijelaskan dalam hakikat, kenapa Allah menyebut itu? Baru dia mengatakan bi abdihi, bukan bi rasulih. Bukan juga bi Muhammadin. Seandainya ayat mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, berarti hanya nabi yang diperjalankan. Atau mengatakan subhanalladzi asra bi rasulin, berarti hanya rasul yang bisa diperjalankan. Tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Dan kita semua yang ada di sini mesti melakukan perjalanan itu. Itu hakikatnya. Apa maknanya ini sebenarnya masjid ke masjid? Di dalam tarekat itu disebut begini. Awal perjalanan dan ujung perjalanan mesti kita Isra. Bapak yang ibu yang hadir di sini sudah lama Isra Mi'raj. Tapi saya ingin kasih hakikatnya Isra. Saya belum bahas Mi'raj. Karena Isra itu perjalanan lintasan bumi. Kalau Mi'raj perjalanan lintasan langit. Begini, saya kayak tadi tinggalkan Sidrat, itu sudah berniat. Insya Allah saya akan sholat duhur itu di Bulukumba. Ketika saya di Sengkang tadi misalnya, atau di shopping, kecelakaan, Allah itu cuma tanya apa kepada malaikatnya ketika saya meninggal. Dia akan tanya, dia dari mana dan dia mau kemana. Dia mengatakan tadi dia melaksanakan sholat subuh di masjid ini dan menuju ke Bulukumba untuk sholat duhur di masjid ini. Maka ketika kita meninggal, pertanyaan Allah itu dia dari mana, mau kemana. Kalau dia dari masjid menuju ke masjid, maka Allah mengatakan dia hambaku. Jangan banyak pertanyaan untuknya. Kadang kita keliru ketika berjalan. Kita tinggalkan rumah, kita berpikir di mana nanti singgah makan siang. Itu bukan perjalanan Isra. Inilah yang dipakai kalimat ulama dulu mengatakan mesti sampai memang di satu masjid sebelum kau jalan. Dan berapa langkah-langkah yang kita langkah ketika berjalan, ketika mobil itu putaran ban, itu menggugurkan semua dosa, sekaligus menambah derajat, sekaligus kita mendapatkan pahala karena perjalanan kita menuju ke masjid. Makanya kalau misalnya kita sholat di sini, kita mau lakukan perjalanan, jangan bilang mau pergi ceramah di sana. Insya Allah nanti saya akan sholat asar di sana. Jadi kita itu mestinya nyambungnya dari sholat ke sholat. Makanya dia dari masjid ke masjid. Ini pula istilahnya orang Bugis sempajat tepat tuh. Kalau sempajat tepat itu masuk dalam sholatnya, bukan masuk dalam tempatnya. Kalau ini tadi diikat oleh tempat. Tapi kalau sholat itu di sujud terakhir. Ya ke sujud pacapurni sempajat loro. Taniakan memang ini mas sempajat asar. Niatkan memang. Kenapa sholat itu ditutup dengan salam? Salam ke kanan dan salam ke kiri. Salam itu kan cuma dua, ketemu atau pisah. Kan gitu. Makanya jangan kau lepas dulu sholat yang setelahnya sebelum kau sambung sholat sebelumnya. Kan gitu. Makanya kalau kita salam ke kanan itu ikat memang dengan sholat berikutnya. Kalau kita sholat isya, sambung memang dengan sholat subuh. Makanya kita meninggal di mana saja, pasti meninggal menuju ke sholat. Iya, makanya ulama dulu mengatakan saya meninggal di atas tempat tidur tetap mati syahid karena saya sudah menuju ke sholat.
Itulah alasannya kenapa kita itu bisa kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik itu yang tidak pernah terputus. Itulah makna kalimat dari hadis Nabi, umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Itu maknanya. Fatalnya kita itu kan begitu. Kalau mau berangkat ke Makassar nanti singgah misalnya di Sigeri makan siang. Wah, itu jadi masalah. Itu bukan Isra. Tapi mestinya kita mengatakan insya Allah nanti. Makanya kenapa kita sebelum berangkat itu disuruh sholat sunat musafir. Itu supaya dari sholat menuju ke sholat. Nah, perjalanan kita itu harus diikat dengan masjid ke masjid. Nah, itu kuncinya. Jadi jangan pernah lepas. Makanya disebut itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi kan ke Madinah, ke Bukit Tursina. Artinya kau singgah di warung, kau singgah di sini makan jagung, itu tidak masalah. Karena ditanyakan ujungnya nanti dia mau kemana. Kan itu kuncinya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. Kenapa Nabi singgah pergi ke Madinah? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Dan kenapa dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa tidak langsung masuk ke Aqsa? Itu pesan. Bahwa di setiap tempat yang ada sejarah itu pasti ada barakah di situ. Makanya itu saya kalau masuk kampung pasti tanyakan ulamanya di sini di mana, makam wali di mana. Iya, datang ke situ bertawassul. Tawassul itu bukan kuburiyun, bukan minta. Ya ini jangan. Cara tawassul yang paling aman itu walaupun ada beberapa versi. Cara tawassul yang paling aman, datang doakan para ulama, para wali yang telah wafat di kuburannya. Setelah engkau doakan, balik doanya. Ya Rabb, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan, sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada ulama ini. Itu yang paling gampang, paling aman itu. Makanya kenapa orang Bugis, orang Bulukumba juga begitu. Narekongka anak pura boti langsung lepas secara kubur. Begitu kan? Menikah hari ini, besok pagi langsung secara kubur. Kenapa? Sebelum engkau menyentuh istrimu. Itu udah kasih tahu. Sebelum engkau menyentuh istrimu, sebelum engkau berhubungan, datangi makamnya para ulama dan para wali. Kau minta kepada Allah supaya diberikan berkah nanti keturunan dan anak-anakmu sebagaimana berkah yang diberikan kepada ulama itu. Supaya nanti ketika engkau berhubungan ada anakmu bisa mengambil barakahnya ulama. Begitu kuncinya. Sama aja kalau ada orang pindah rumah baru, kemudian kita lihat rumahnya cantik, apa yang bisa kita bilang? Mudah-mudahan anak-anakku bisa bikin rumah juga begini. Atau satu kata, itu sama. Ada orang beli mobil baru, apa kita bilang? Wih, cantiknya mobilnya si anu, mudah-mudahan kasih bisa juga beli mobil seperti ini. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan jelas, dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Di situ bukan mengatakan siratal rasul, siratal nabi, siratal malaikat, tidak. Gurutta Kiai Haji As'ad Al-Bugisi, semua muridnya itu jadi wali, yang pertama, yang kedua sampai ke yang ketiga. Kan jadi wali. Tidak mungkin beliau bukan wali. Yang dulu ngaji ke beliau itu Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambodal, itu wali Allah. Saya itu dapat beberapa muridnya Gurutta, dan termasuk beliau ini luar biasa. Kemarin saya ketemu di Palembang, yang masih menemani Gurutta masuk ke hutan sampai bawa kitabnya itu. Saya ketemu dan ada beberapa yang saya tanyakan. Itu penting. Mengambil ilmu amalannya Gurutta itu penting. Nah, yang tersambung sanadnya kan banyak. Di Sengkang ini masih banyak guru-guru ulama-ulama kita. Makanya saya bilang Sengkang itu tidak akan habis ulamanya itu. Itu barakah Gurutta di situ luar biasa. Makanya mudah-mudahan pindah di Bulukumba ini, di sini tempatnya nih. Nih Asadia Mak Baraka, makanya dia mengambil. Mak Baraka itu hitungan itu nilai, bukan kuantitas tapi kualitas. Cuma saya sering sampaikan itu anak-anak Asadia, yang dimanapun cabang dimanapun, mestinya ada satu waktu itu dia ziarah ke makamnya Gurutta. Untuk menyambung sanad lah, sanad ruhani istilahnya. Atau paling tidak selesai sholat isya bertawassul kirimkan Fatihah Gurutta Kiai Haji As'ad. Itu sesudah sholat subuh kirimkan Fatihah Gurutta, supaya ruhnya anak-anak kita itu terkoneksi dengan ruhnya para wali. Itu kuncinya. Karena ruh itu kan saling mengirim, ya kan. Kalau sudah dikirim itu baku kenal. Nanti anak-anak kita kalau meninggal ini akan dikenal, oh ini muridku ini, karena dia kirimkan Fatihah. Kan itu dia bukan.
Yang parah itu kalau tinggal dia sedia belajar, tidak pernah kirimkan Fatihah, itu nanti bisa tidak dikenal. Makanya harus tersambung sanad ilmu, juga tersambung sanad ruh. Itu penting. Kalau tidak bisa tersambung dengan sanad ilmu, paling tidak sanad ruh bisa tersambung. Makanya upasan nih, yang hadir di sini kuncinya satu, Bapak. Titiplah berkah di tempat ini. Ya, kita kira Pak Guru Tak ini pahalanya banyak mengajar santri di sini, itu masih bisa dikalahkan. Jangan harap guru-guru di sini bisa banyak pahalanya. Ada yang bisa mengalahkan pahalanya guru itu. Siapa? Pahalanya orang yang menyiapkan tempat untuk ditempati anak-anak kita belajar. Karena tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada anak-anak belajar kalau tidak ada tempatnya. Dia menyiapkan tempat, itulah yang besar pahalanya. Karena dikumpul pahalanya gurunya, sekaligus anak-anak yang belajar, sekaligus pengurus pondok, baru diambil pahala itu disamakan dengan dikasih orang yang bersedekah itu. Makanya bukan orang yang masuk masjid itu dulu yang dijanjikan rumah di surga. Siapa? Yang bangun masjid dulu, Pak. Makanya hadis itu, mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi yang pertama dijamin itu dulu adalah orang punya rumah ya, tapi bukan masuk surga, punya rumah. Makanya kalau ada orang sedekah di masjid tapi tidak sholat, ya ada rumahnya cuma tidak masuk. Kan gitu. Karena kalau mau masuk ya sholat. Itu kan kuncinya. Makanya saya wasiatkan, mestinya kita bikinkan donatur. Iya, donatur itu kita sama-sama. Saya juga membangun pondok, tapi tidak seini karena saya selektif dalam pembangunan. Tidak sembarang mengambil ini. Saya perhatikan betul. Iya. Jadi karena barakah itu juga memang agak susah, tidak mudah. Iya. Jadi walaupun ada beberapa kajian dalam fikih itu ya tidak. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ini yang kayak hadir oke, paling tidak adalah yang kita wakafkan. Iya. Angkat wakaf-wakaf. Namun sememi. Iya. Itu kuncinya. Kenapa? Karena itu yang kita miliki selamanya. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Untung-untung kalau baca doa. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan akan diperebutkan oleh anak menjadi harta warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan itu yang dimiliki selamanya. Iya. Saya bilang Pak Abu, coba hitung-hitung. Tasakamai maka dan ningerangi. Tidak. Ningerasani maka keluarga. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita wafat, maka tidak ada pengaruh ucapan orang lain ke kita. Bikin netizen imaga sejak nana lupai kita otomatis, deh kan? Hari ini mungkin dia menangis, besok akan berhenti. Kalau orang baik, mungkin 3 hari orang menangis, itu pun kalau ada. Anak-anak kita yang mungkin akan menangis. Istri juga begitu. Maka na puji ka lakai ku na puji sani makoko na sabatu mopi. Bahkan makoko lagi menerima mak bayi ini. Kan gitu. Apalagi ko mati ki kan? Aja na tano bu. Tuki lagi mak bayi ni apalagi ko mati. Saya kasih tahu ke. Iya. Saya coba kerek matu, bisa kembali bu. Kalau tanya suami tak, kira-kira kalau saya meninggal Pak, kita menikah lagi. Palingan jawabannya bilang, terumiri tak? Palingan gitu. Itu jawabannya. Pasti itu. Ketika istri meninggal juga kan begitu. Suami meninggal juga begitu. Wah di mau tuh pasang status bapaknya sudah meninggal. Iya. Terlalu cepat meninggalkan kita. Iya. Tapi itu 1 bulan kemudian akan hilang. Iya. Ada pengganti. Makanya harta yang kita miliki mesti angka yang punai. Makanya disebutkan dunia masratul akhirah. Ia linoe darah. Kan gitu. Dunia ini kan kebunnya akhirat. Jadi sebenarnya siapa yang menyimpan hartanya di dunia itu sama dengan orang yang menyimpan isi hartanya itu hanya di kebun. Tamkiring lo kebolata. Rumah kita itu di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau ada yang bikin rumah di dunia, itu sebenarnya bukan hanya bola sorimondri, bola darat nih. Syarat namo 10 tingkah bola tetapi bola darat nih itu. Karena dunia ini adalah kebun. Kalau mau dapat rumah abadi, kirim ke akhirat. Makanya sedekah ke masjid itu disebut dibangunkan istana di dalam surga. Pas sedekah itu sedekah. Usahakan minangkah. Bikinkan kaleng Ustaz. Kaleng koin NU. Bikinkan kaleng. Bagikan ke orang tua santri. Itu kaleng koin yang bisa dicabut-cabut di bawahnya. Jadi dia isi 10.000. Bayangkan, saya kasih tahu Ustaz. Bayangkan kalau 1.000 kaleng kita bagikan, isinya 10.000. Itu sudah 10 juta per bulan. 10.000 saja isinya.
Kalau 1000 kaleng berarti itu sudah 10 juta. Kalau 100.000 berarti itu 100 juta. Kalau 1000 kaleng kan? Pikir aja tuh. Nah, tidak mungkin ada orang tua santri 10.000 nang isi kami. Dijemput saja setiap bulan. Iya, koin NU Sidar kan begitu, Ustaz, jalan. Dan yang masuk itu kalau totalnya itu sekitar, kalau dikasih sebelum dikasih keluar, mungkin sekitar 50-an juta lebih. Setiap bulan. Itu ada uang 1.000, ada uang 2.000, ada uang receh. Kalau pulang dari belanja ada uang 1.000, masukkan ke situ. Dan itu yang dimasukkan ke pondok. Bayangkan kalau 1.000 kalian, apalagi kalau kita 2.000 kalian, nah 100.000 isinya. Pesantren dapat sumbangan dana itu 200.000, 200 juta per bulan. Itu aja, Pak. Nggak usah repot banyak dicari. Itu aja. Langkah konkretnya paling sederhana itu. Iya. Masa orang tua tidak bisa menyisihkan 10.000, apalagi kalau 100.000. Ya kan gitu. Itu kaleng, ini beli aja di Jakarta itu. Banyak pesan di Shopee itu. Itu kaleng 1 kali dipakai seumur hidup itu. Karena ada dibawa lubangnya itu, ditarik baru diambil isinya baru ditutup. Tapi satu kuncinya, jangan kasih nama, pakai nomor saja supaya orang tidak merasa terganggu dengan sedekahnya. Iya, gitu. Di NU Sidrat itu hanya 400-an kayaknya kaleng yang jalan. Itu sudah tembus hampir 50 juta per bulan. Makanya kalau kita anukan, itu saya bilang 10.000 saja per 1 kaleng. Kalau 1.000 kaleng kan 10 juta. Itu kan, itu bisa menggaji guru-guru di sini. Itu. Jadi makanya kalau kita tidak bisa membangun pondok dan tidak bisa juga membantu dengan banyak, paling tidak itu yang kita lakukan. Iya. Nama Siril Lisari sisa berupiah isa nilala kusiulang. Yang penting dijemput setiap bulan. Bikinkan grup. Ada satu yang menjemput khusus. Iya. Semua orang tua santri kan gampang. Orang tua santri dikasih. Nanti ada keluarganya kasih lagi. Itu penting. Jadi ini penting saya wasiatkan untuk. Tapi saya di pondok tidak pakai itu, Ustaz. Cuma di NU. Karena saya tidak mau dana NU terganggu dengan mengatakan ini pimpinan pondok baru beralih lagi ke NU. Saya tidak mau. Biarkanlah NU yang saya mengambil barakahnya aja. Itu kuncinya. Dan saya dapat ilmu dari beberapa kiai tentang pondok, Ustaz. Salah satu yang saya rasakan betul itu dan sangat kuat itu adalah salawat Jibril. Saya itu dikasih tahu, siapa yang membaca salawat Jibril 1.000 kali dalam sehari, nanti malam Jumat sholat sunnah hajat, baru baca 1.000 baru berdoa, itu sangat mudah dikabulkan. Dan betul, saya rasakan betul. Jadi saya ingat itu ketika ada tanah yang saya mau beli mahal sekali tapi dia tidak mau jual. Bacakan salawat Jibril itu bisa dia wakafkan tanpa dibeli. 9 hari saya bacakan salawat Jibril itu. Saya katakan ini betul-betul. Pondok pesantren ada beberapa di Jawa itu saya tidak usah sebut. Itu pimpinannya kasih tahu saya. Pesantren sebesar ini Ustaz itu modalnya hanya salawat Jibril. Itu pesan beliau. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu. Kalau bangun rumah, nah rumah itu tidak mau jalan-jalan pembangunannya, baca amalkan itu 1.000 kali dalam sehari semalam. Tapi jangan pakai berdoa. Nanti khusus malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu hanya dibaca, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis hanya dibaca sampai 1.000. Tapi nanti malam Jumat kita sholat sunnah hajat, baru baca 1.000 baru berdoa. Insyaallah tembus itu. Itu kuncinya untuk salawat Jibril. Pokoknya apa saja, ada sesuatu yang kita mau jual tidak mau laku, tapi jangan ingat barangnya. Ya. Jangan ingat. Jadi cukup minta kepada ambil barakahnya Rasulullah. Salawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Jadi itu aja. Cuma kita pakai biasa mukaddimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita baca 1.000 kali. Paling tidak 1 kali duduk aja. Karena salawat Jibril itu 1 kali duduk kalau 1.000 itu hanya 12 menit. 12 menit itu. Baca bisa dilafazkan, bisa cukup dalam hati. Tapi 1.000. Ya, mobil mau dijual, kebun mau dijual, tidak mau laku itu dipakai. Rumah dibangun tidak mau jalan itu dipakai. Bahkan kalau ada janda tidak mau laku itu juga dipakai. Tidak anak gadis itu kan gitu. Iya. Jadi itu dibacakan. Iya. Sesuatu yang tidak mau jalan itu dienukan. Dan saya tuh begitu, Pak Bu. Hanya tawakal dengan salawat Jibril dan saya akui betul itu. Bahwa ini besar pengaruhnya. Ada beberapa, bahkan ada tanah yang bersengketa itu diserahkan ke pondok. Mereka yang awalnya sengketa itu langsung menyerahkan. Itu ada luar biasa. Jadi itu penting. Yang ini saya wasiatkan, ini modal ini. Ini modal. Kalau untuk anak-anakku di sini kuncinya kalau mau berhasil itu bukan kepintaran. Satu aja.
takzim kepada 3 orang. Pertama, takzim kepada guru-gurumu. Siapa yang paling bagus akhlak dan adabnya kepada gurunya, pasti ilmunya membekas dan pasti dipakai nanti di masyarakat. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tuamu. Itu aja kuncinya. Takzimnya ke situ. Karena kalau kau orang tua, itu yang membuka pintu langit. Jalur ilmu itu kan makanya disebut semua itu nur. Makanya kita dalam tarekat itu kan Al-Quran huwa nur, nuru Muhammad, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur, al-wudu'u nur, as-salatu nur, az-zikru nur, as-salawatu nur. Itu kan semua cahaya. Al-ilmu nur. Makanya itu ya mau diserap. Gabungkan semua. Makanya orang yang ada wudunya kemudian belajar, itu pasti ilmunya dipakai nanti. Tapi kalau belajar dan tidak ada wudunya, coba perhatikan, susah dipakai ilmunya. Makanya biasa ada anak-anak itu di pesantren cerdas, tapi ketika keluar tidak dipakai ilmunya. Tapi ada juga anak-anak kalau dilihat, tidak ada modelnya, tidak tahu mau jadi apa nanti, tapi setelah keluar ternyata jadi orang hebat. Kenapa? Makanya jangan lihat dari ketika dia belajar di pondok, cari barakahnya di situ. Itu makanya orang tua itu saya kasih tahu, serahkan sepenuhnya anak-anak kita ketika dia belajar di pondok. Tidak usah khawatir. Dan ingat, pondok itu adalah tempat penyucian. Bukan hanya secara lahiriah, tapi secara hakikiah. Makanya anak pondok itu 3 bulan pasti kena itu yang gatal-gatal. Iya, gatal-gatal. Itu seperti cacar. Sebenarnya saya kalau di dalam tarekat itu dikasih tahu, penyakit itu adalah melepaskan segala energi negatif dalam tubuh. Makanan-makanan yang dimakan anak-anak kita itu yang tidak bagus itu keluar semua melalui situ. Dan itu tidak ada obatnya sebenarnya. Obatnya itu cukup satu, keringkan pakaiannya dengan tempat tidurnya itu dengan sinar matahari langsung hilang itu. Karena itu bakteri tidak bisa, bakteri itu hanya dari pakaian basah. Di pesantren begitu. Nanti 8 bulan akan kena tipes ataupun demam, batu-batu kering tidak mau berhenti. Itu akan muncul penyucian dalam kalbu. Itu tahap kedua. Nanti itu ketika 1 tahun lebih ada penyakit, kulitnya itu warna kuning. Anak-anak itu kayak kekuning-kuningan kulitnya. Itu akan muncul. Tapi apa? Itu sudah tahap ketiga. Ketika anak tidak lari, itu barakahnya sudah mulai muncul. Itu penyucian dalam hakikat perjalanan dalam orang bertasawuf. Sebenarnya anak-anak kita itu bertarekat di pondok. Karena dari masjid ke sekolah, dari sekolah ke tempat sholat, sampai tidurnya pun itu, sebelum tidur dia sudah berniat, bangun nanti tahajud jam sekian, bangun nanti sholat malam jam sekian. Jadi tidurnya itu ibadah karena dia tidur untuk sholat. Tapi kita tidur di rumah, bangun nanti nonton sepak bola, itu aja tidurnya itu. Yang jadi masalah. Makanya ulama kita mengatakan tidur itu bisa nilai pahala, tergantung niatmu apa. Kalau kau tidur untuk sholat, berarti itu berpahala. Dan tidur dari sholat menuju ke sholat juga berpahala. Dan tidur orang yang menghindari dosa juga berpahala. Makanya ulama Indonesia itu bilang, tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Karena kalau dia tidur tidak melakukan dosa. Kan gitu. Satu-satunya perbuatan itu yang tidak ada dosanya itu pun cuma tidur. Adakah orang mak gosip kalau tidur? Tidak ada. Kan gitu. Itu kuncinya. Makanya kalau mau selamat itu banyak tidur. Masya Allah, tabarakallah. Yang baru bergabung di channel Haji Bugis, kami ucapkan selamat bergabung. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jika video ini serasa bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita, silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Karena satu-satunya kan tidak ada dosa aja dia tidur. Kemudian saya ingin sedikit lanjutkan lagi nih, saya terlalu jauh memutar. Kemudian itulah perjalanan Nabi. Makanya itu ketika Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa, ini sebenarnya kalau ada imam, cari itu. Saya pernah dikasih tahu, tapi saya tidak buka. Itu dilarang sebenarnya. Tidak apa-apa saya ingatkan. Cari aja. Surah apa yang dibaca Rasulullah ketika dia menjadi imam para nabi? Ia nanti nak kedate sampai surat na nabi tak. Surat sampajanna waktu na pimpin nabi. Kalau itu yang dipakai orang, Pak, itu luar biasa. Tapi cari, saya tidak kasih tahu.
cari nanti itu. Kemudian setelah Nabi selesai sholat, itu keluar ke sekitaran Masjidil Aqsa. Itu ada batu yang bagian bawahnya itu agak bulat, tapi agak datar bagian atas. Di situ Nabi duduk. Dan disitulah Nabi dijemput untuk peristiwa Mi'raj. Tapi ketika Nabi naik, batu ini kan ikut. Dia ikut. Dan itu sudah terangkat. Tapi Nabi lihat kemudian dia larang. Nabi itu memberitahu batu itu. Dia tidak mengatakan kembali. Tapi Nabi mengatakan berhenti di situ. Maka batu itu tidak kembali ke bumi. Tapi juga tidak naik ke langit. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu hebatnya itu. Dan kalau kita buka di Google itu, ketik saja batu gantung peristiwa Isra Mi'raj, itu batu alis. Tergantung di bawahnya, tidak tersandarkan ke tanah. Dia melayang. Tapi berat batu itu kalau mau ditimbang mungkin sekitar 100 kilo lebih. Iya, itu hebatnya itu. Itu bukti autentik. Nabi naik, salam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Ah, ini sudah masuk ke santri-santriku yang ada di sini, santri-santri kita ini. Ini sudah pelajaran di sini. Nabi itu ketemu Nabi Adam. Kenapa ketemu Nabi Adam? Nabi Adam ini kan Nabi dari surga dilemparkan ke bumi. Orang yang punya jabatan tinggi kemudian turun, itu mestinya kita datangi. Iya. Itu penting. Orang kaya kemudian bangkrut, bersilaturahmi, itu hakikat taksiyah. Jadi bukan hanya orang meninggal itu yang ditakziahi, tidak. Kalau ada bupati jadi rakyat biasa, datang silaturahmi. Jangan tinggalkan, karena itu hatinya gundah gulana. Ada kepala dinas jadi guru biasa, silaturahmi dengan dia. Kenapa? Karena itu agak goncang perasaannya. Tapi kalau guru biasa jadi kepala dinas, tidak usah datangi dia. Iya, makanya saya kalau kita di tarekat, walaupun sekarang kan sudah beda. Makanya itu saya kalau diundang ada acara syukuran pejabat, hampir dipastikan saya tidak hadir. Karena kami di tasawuf itu diajarkan, jangan pernah melakukan syukuran ketika menerima fitnah dan amanah. Gitu. Jabatan itu adalah fitnah, jabatan itu adalah amanah. Ketika engkau menerimanya, kau syukuran, itu musibah. Maka kapan kita syukuran? Ketika engkau sudah selesai menjalankan tugas itu, maka syukuranlah. Jadi bupati itu mestinya nanti syukuran kalau selesai jabatannya jadi bupati. Iya. Kan masa kau terima fitnah dan amanah baru kau bersyukur? Kan mestinya terbalik. Ketika engkau selesai menjalankan amanah, baru kau bersyukur. Maka syukuran dilakukan setelah selesai jabatan, bukan pada saat menerima. Mestinya pada saat menerima itu minta anak-anak orang-orang ulama mendoakan kita. Nanti di saat selesai baru syukuran. Kan terbalik sekarang kan? Terima jabatan langsung syukuran. Itu musibah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, seandainya ini bukan amanah yang sangat berat, maka aku lebih memilih liur anjing daripada jabatan. Karena liur anjing tidak akan ditanyai permintaan nanti kalau dia kemudian. Tapi saya setiap tarikan nafas itu akan ditanya. Makanya hati-hati juga yang ulama ini yang selalu banyak jabatannya. Penasehat inilah, jabatan inilah, ketua ini doa itu patah. Paling lama masuk surganya itu. Ini penting ini. Saya wasiatkan ini. Iya. Paling tidak kalau ia mendoakan. Ini penting saya wasiatkan. Kemudian ketika Nabi, kenapa ini Nabi ketemu dengan Nabi Adam? Itu tadi. Karena Nabi ini juga belajar sama Nabi Adam tentang ilmu alam. Anak-anakku ini mesti tahu ilmu alam dasar dulu. Makanya disitulah pelajari fisika, pelajari kimia. Itu kan anak-anak yang awal-awal kan. Naik ke langit kedua, siapa dia ketemu? Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Dua Nabi ini kan mudah. Dan ini Nabi kan agak unik. Karena dia tidak mengikuti hukum alam. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Itu tidak melalui hukum alam. Di dunia ini kan ada binatang yang tidak ada jantangnya. Itu cacing, hanya betinanya saja. Kalau cacing itu kan tidak ada jantan. Tapi orang yang hidup itu tanpa bapak, bisa lahir tanpa bapak, itu Nabi Isa. Tapi juga Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah menopause. Apa maknanya ini? Kan begini, Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Maryam itu kan dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini kan melahirkan anak satu yang namanya Nabi Yahya inilah. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu adalah dua nabi yang muda, itu hampir seumuran. Kan Nabi Zakaria tidak punya keturunan, makanya diambillah kemenakannya. Dia cari, oh ini ada anak gadis ini bisa dipelihara. Diambillah, umur 8-9 tahun. Dia bawa ke rumahnya, bikinkan bilik, dan itu tidak ada jendelanya. Dan itu pesan ulama kita, kalau ada bilik gadis, itu jangan kasih jendela. Supaya aja diceling. Minta mana tahu lalu. Jadi bisa dibikinkan tapi lubang angin. Kemudian yang kedua, yang pegang kunci pintunya itu Nabi Zakaria.
Nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Dan di dalam biliknya itulah dia buatkan tempat sholat disebut mihrab. Dari situlah awalnya ada kalimat mihrab itu. Makanya dalam Al-Quran itu kan fataqabbala rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kan di situ kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Kan jelas. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam, dia akan melihat ada makanan. Dan anehnya itu kayak durian, bukan musim durian. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Maryam kan cuma jawab, "Wa min indillah." Ini langsung dari Allah. Kan? Makanya Nabi Zakaria kan tidak percaya. Wah, masa anak gadis bukan nabi bisa dikasih makanan langsung dari langit. Tapi kaget juga. Iya, saya juga yang pegang kuncinya. Nggak ada yang bisa masuk ke sini kalau bukan saya. Kok bisa ada makanan di dalam? Makanya dia kan mengulas sampai 3 kali. Nanti Maryam mengatakan, Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya itu tidak melalui proses. Nabi Zakaria itu meneteskan mata. Baru dia suruh keponakannya keluar dari situ. Karena dia pikir, bukan doanya yang mustajabah, tapi tempatnya. Karena saya juga tinggal di rumah ini, sudah lama minta anak, nanti dikasih-kasih. Tapi kenapa ini anak perempuan bisa dikasih makanan langsung dari langit? Berarti tempatnya yang bagus. Dia suruh keluar. Maka hunalika da'a Zakaria. Maka datanglah Nabi Zakaria ke situ berdoa. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrabnya, apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab itu. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Allaha yubassyiruka bi Yahya. Inilah yang dipakai guru Kiai Jadul Rahman Ambo Dalle. Sehingga kamarnya itu dibagi 2. Setengah dia tempati sholat, setengah dia tempati untuk keluarganya. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transport, itu masuk minta sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau pulang tapi tidak ada uang. Masuklah ke di situ, nak. Siapa tahu ada. Setiap dia masukkan tangannya di bawah sajadahnya guru itu selalu dapat uang. Dari mana itu? Wa min indillah. Ki Haji Maimun Subairi juga begitu. Ini ayat, Pak, bukan hadis. Seandainya hadis masih bisa diperdebatkan. Makanya pimpinan pondok itu mestinya punya. Mestinya punya. Tapi jangan tujuannya bikin mihrab itu hanya cari uang. Jangan. Iya. Dan di dalam mihrab lah diminta sesuatu, bisa melahirkan sudah menopause, dan bisa dia lahir tanpa bapak. Artinya apa? Ketika semua manusia mengatakan mustahil, itu tidak mustahil bagi Allah. Itu mihrab kan di dalam kamar. Kalau kita di tarekat diajarkan, beli kain kafan 1, kemudian simpan di bagian bawahnya, jangan bergerak. Tutupi pakai tirai, di bagian atasnya itu baru dikasih sajadah. Nanti bikin wasiat, kalau saya meninggal, ambil kain kafan itu yang kau bungkuskan. Kalau orang mengambil kain kafan dari mihrab itu, para ulama tarekat mengatakan, biar sampai 100 tahun, kain kafan itu tidak akan hancur. Tanah tidak akan memakan itu. Iya, itu berkahnya mihrab. Sebenarnya mihrab itu kan 2 anak tangga itu. 2 anak tangga. Makanya dari situlah kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Lapisan bawahnya ada amblak, kemudian dikasih sajadah di atasnya. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Situ kuncinya. Itu yang makanya dipakai para ulama kita dari dulu. Guruta begitu. Guruta Kiai Jadul Rahman Ambo Dalle. Sampai yang pengawalnya Guruta ini kemarin yang saya ketemu di Palembang, dia bilang, Guruta itu pernah. Saya lihat langsung itu. Itu uang terikat itu dibawa bantal yang dia tempati baring itu. Jadi saya bilang, dari mana itu? Dia bilang, tidak, Guruta memang ada doanya itu. Jadi itu karena mihrab itu. Jadi tidak sembarang. Sama aja kalau ibu-ibu yang di sini punya penyakit, dokternya sudah angkat tangan, jangan menyerah. Nah, dokter itu kan mengobati, bukan menyembuhkan. Iya, coba cari apakah ada dokter di pamflet dokter di seluruh Indonesia dia tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Iya. Menyembuhkan tidak ada. Kalimat menyembuhkan itu urusan Allah. Kalimat mengobati itu urusan manusia. Makanya kalau pergi berobat, jangan berharap sembuh dari dokternya. Makanya kasih tahu, dok, saya sakit, minta diobati. Baru setelah itu minta kepada Allah supaya disembuhkan. Kita keliru, minta sama dokternya supaya kita sembuh dari penyakit. Tak balik, tidak sembuh itu. Karena Allah bilang bukan di situ kalau sembuh. Dia cuma berobat, mengobati. Kalau sembuh minta sama saya. Kan gitu. Makanya dokter itu cuma tulis mengobati penyakit kanker, mengobati asam urat. Tidak ada itu dia tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Jadi kalau pergi berobat nah habis suwanta dan tidak sembuh, jangan marah-marah. Aja tama cai maka dia nasau capu di dikun maka memi dokter ubure dia nak rupa sawi. Kan gitu kan? Ini nih yang harus dirubah ini. Kadang kalau kita datang berobat, itu kita mengatakan nanti sembuh dari sini. Enggak. Ini diobati. Makanya Allah yang Maha Penyembuh.
Itu kuncinya. Kemudian, apa kelebihannya Nabi dua ini? Nabi Yahya itu dihindari dari dosa. Nabi yang sudah dijaga betul oleh Allah. Kalau Nabi Isa itu ahli kedokteran. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau dokter kita mematikan orang hidup. Sebagian, tidak semua. Naik ke langit berikutnya, ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan sebenarnya orang aneh. Karena dia bisa menafsirkan mimpi. Kalau kita mengatakan orang aneh. Tapi sebenarnya itu ilmu langkah kedua. Jadi kalau orang tahu itu ilmunya Nabi Yusuf, itu ilmu. Guru tak Prof. Nasaruddin Umar paling bahas itu tentang mimpi. Itu sampai pembagiannya. Itu kan luar biasa kalau itu dibuka. Sebenarnya mimpi ini kalau diretas, itu banyak orang geleng-geleng kepala. Karena wali pakai jalur itu. Ya, kenapa Guru tak kayak Jadul Rahman Abu Dalib bisa khutbah di 2 tempat? Sekarang kan kita juga bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu ketika kita video call kan. Iya. Ketika kita video call, kita bisa berada di Bulukumba, tapi sekalian juga bisa berada di Makassar dalam satu waktu dan tempat. Itu HP hanya layar, kaca, dan juga besi. Tapi kenapa ada manusia kelihatan di dalam? Itu dengan layarnya kelihatan, gambarnya kelihatan, suaranya. Dan tidak ada kabel. Itu kita pakai jaringan seluler dan masih pakai alat. Ulama itu jaringannya di kalbu. Makanya itu akan tercermin langsung terangkat. Sekarang kan ada hologen. Itu kan, itu sudah muncul itu. Dan inilah yang dipakai ulama dulu. Cuma itu tidak diretas. Kenapa dikaitkan dengan mimpi? Kalau orang mimpi itu kan bisa melihat, padahal matanya tertutup. Coba kalau orang mimpi itu kan dia melihat dirinya ke Jakarta, padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu ketika dia melihat? Padahal bukan mata lahiriah juga, bukan mata batin. Tapi itu mata idhofi. Itulah yang dipakai ulama sehingga dia bisa melihat suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Ini saya buka ini Pak anunya, tapi saya tidak rentas ke belakang, itu urusannya ulama kita. Kita hanya mempelajari cabang-cabangnya aja. Kemudian, orang mimpi itu, kenapa Nabi mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu saudara dengan mati. Itu persis ketika orang mati itu bisa melihat ke dunia. Dan juga bisa melihat ke alam akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau orang mati itu disiksa di alam kubur. Ada mengatakan, mana dia rasakan jasadnya sudah hancur. Bagaimana dengan orang tidur yang mimpi dipukul? Tidak ada yang menyentuhnya, tapi badannya merasakan sakit, padahal tidak ada yang menyentuh. Dia tidur di atas kasur. Artinya apa? Ketika ruhmu tersiksa, jasadmu akan merasakan sakit. Itulah dalil asap kubur yang paling kuat, yang banyak orang tidak bisa terima. Makanya Nabi ambil analogi itu, an-naumu akhul maut. Dia cuma tidak mengatakan sama di mati itu dengan tidur, tapi dia mengatakan saudara. Ini. Kan itu kuncinya. Orang tidur itu hanya 5 menit, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Ketika dia bermimpi, dari Jakarta tadi, padahal kalau naik pesawat itu 4 jam. Kan gitu. Artinya dalam waktu yang singkat, dia bisa memasuki alam yang lama. Tapi dia hanya tidur 5 menit. Itulah kenapa Guru Tak Kiai Jadul Rahman Abu Dalib ketika ditanya oleh Guru Tak Pak Kiai Sanusi Baco, dari mana kau mengambil dalil ini? Karena saya Guru Tak Kiai Jadul Rahman Abu Dalib, dia mengatakan, 6 tahun saya ngaji kitab Al-Um sama Imam Syafi'i. Itu. Dan itu yang sampaikan itu Dr. Gus Nur Taufik Sanusi. Coba. Itu makanya ulama kita itu punya alam sendiri. Iya. Itu aja tadi video call kan. Makanya saya bisa berada di Makassar juga bisa berada di sini kalau video call. Tapi coba jangan pakai video call, pakai Nurul Qalbiyah kita. Itu kan connect. Dan biasa saya cuma sampai di situ mau menjelaskan. Biasa ada kampung kita masuki, Pak Ustaz biasa rasakan itu. Ada kampung dia lihat, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke sini. Kayak seperti begitu. Atau ada yang kita kerjakan, kayaknya saya pernah kerja ini masalah. Itu yang orang tidak tahu. Allah sudah bukakan rahasia dan itu ruh idhofinya sudah sampai ke situ baru kembali. Tapi baru dia memasuki alam itu baru dia sadar. Seandainya itu dibuka, maka terbuka rahasia yang disebut dengan rahasia kewalian. Cuma sampai di situ saya bahas, saya tidak akan lanjut. Itu ulama-ulama kita dulu pakai itu. Kemudian ketemu Nabi Yusuf tadi ini kan. Nabi Yusuf itu bendahara negara, Pak. Itu menteri keuangan. Cuma Nabi Yusuf itu enaknya karena dia di terungku jolo. Masuk boleh terungkuannya menjadi bendahara negara, menjadi menteri keuangan. Yo pido ke Indonesia, Pak aja pi menteri napi terungku. Terbalik kan? Jadi itahang jolo napa manci menteri. Yo manci menteri jo napi tahang. Itu kan anunya. Kemudian Nabi Yusuf ini kan sebenarnya ahli ekonomi. Makanya Nabi Rasulullah itu belajar bagaimana mengelola keuangan negara itu sama Nabi Yusuf.
Naik ke atas ketemu Nabi Idris, Nabi yang bisa membaca ilmu dari sayap malaikat, dan dia menguasai 72 bahasa. Makanya disebut Nabi peletak dasar tulis menulis dan juga arsitektur modern, itu Nabi Idris. Karena Kuba itu dibuat oleh Nabi Idris, itu piramida juga itu Nabi Idris. Itu hebatnya. Makanya anak-anakku mesti belajar arsitek, belajar ekonomi, belajar ilmu alam. Itu kenapa? Karena Nabi Isra Mi'raj itu mencapai semua puncak itu. Itu tahapan. Seandainya itu diambil itu profesor di segala bidang. Makanya Nabi itu kan begitu, belajar sama Nabi Idris. Dan Nabi Idris, apa hebatnya Nabi Idris ini? Satu-satunya Nabi juga yang memang itu ketika dia membaca simbol, itu hebat sekali itu. Makanya sampai bintang-bintang itu dia bisa baca itu. Jadi makanya ilmu alam, ilmu astronomi itu pelajari. Makanya saya itu jadi penceramah, Pak. Kadang baca buku ini, kadang baca buku ini, kadang baca buku ini. Kenapa? Karena ternyata nanti ada kaitannya semua. Ilmu otot itu luar biasa dulu. Sampai-sampai itu saya mengatakan, oh ini semua yang disalahkan orang. Kenapa orang tua kita kalau pindah rumah baru dia baca Barasanji? Pengantin baru disuruh Barasanji, beli mobil baru disuruh Pak Imam. Ini Pak Kiai tadi disuruh naik di mobil baca Barasanji. Foto dan nih tahu lumpuh deh atau 5 loko Barasanji kan. Karena harus masuk di dalam mobil. Itu karena hadis, Pak. Itu Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan dena suku tepat nasi dia tahu nareko dena yasi papujina lokoria dibanding dengan yang lainnya. Hadis inilah yang dijabarkan dalam bentuk aplikatif. Maka dahe aja mondroi bolamu ku demak Barasanji. Apa pada tuh kuyasi papuji muloko bolamu daripada ku nabita. Jadi sebelum mondroi mak banyak Barasanji ko jolo. Mupala yolo papuji muloko nabita napa mondroi bolamu. Juga begitu. Hari ini dia duduk pengantin. Ko wanita pa Barasanji tuh. Tahu mata ko pura tuh dak boti ipadonya si mak Barasanji. Kenapa? Jangan kau sentuh istrimu kalau sebelum kau baca salawat kepada Rasulullah. Begitu. Sama aja dengan mobil. Aja min reki atau menarik kau dia pura Barasanji ke dalamnya supaya kau buktikan bahwa kau lebih cinta kepada Rasulullah daripada kendaraan. Itu kuncinya. Sama aja kenapa? Kayak bangun masjid. Saya dapat itu. Ada ilmu itu dari para ulama dan saya pakai sampai hari ini. Kalau bikin rumah, bikin masjid jangan kasih genap. Usahakan ganjil. Biasa kan kata bangun masjid ukuran 20 kali 20. Tuh 5 pengewa pakai syaratnya tuh. Dan masih cocok. Korea Selatan, Korea Utara tuh. Iya. Rumah juga begitu. Rumah yang genap hitungannya itu dia namanya aku rote kutilale aku tanya bene nama pengewa si balakai anak aku tuh 5 roca si roca. Dia namanya medece. Magai. Ternyata ulama dulu sudah pakai dan ketika ditarik dalam dalil ternyata ada. Allah itu adalah ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Maka bikinlah tempat yang ganjil supaya Allah senang, suka dengan itu. Dan sesuatu yang disukai Allah tidak mungkin ada musibah di dalamnya. Makanya seorang tua dulu itu bikin tangga, anak tangganya itu ganjil. Kalau bukan 11, 13. Bikin juga baloknya itu ganjil semua itu. Kan gitu. Rumahnya saja itu tiangnya kan 55. Mulai dari 5 waktu sholat. Kenapa 55 kan? Kemudian yang kedua ganjil juga itu supaya Allah menyukainya. Bahwa sesuatu yang ganjil itu disukai oleh Allah. Supaya rumahmu ada berkah di dalamnya. Usahakan itu. Jadi itu hitung-hitungan begitu sudah dipakai ulama dulu. Cuma orang sekarang itu selalu menyalahkan. Yang sudu atap itu kan tingkatannya juga 3. Dia mengatakan Islam, iman, dan ihsan. Itu kan dia pakai. Makanya luar biasanya ilmu ulama dulu itu luar biasa. Dia sudah menjabarkan. Bahkan saya pernah bahas itu. Bahwa kue-kue orang Bugis itu sebenarnya kue yang berbahasa Arab. Cuma dia mana? Barongko dari kata barokah. Iya kan? Subhanallah dari kata solawat. Iya. Itu kan ulama kita dulu pakai itu. Iya. Kan barokah. Oh ini makan lagi barongko. Solawat. Makan lagi subhanallah. Itu ada Al-Katiri min din. Al-Katiri sholat karena Imam Al-Katiri yang mengajarkan itu. Kan itu semua tapi berubah kan? Makanya ulama kita dulu itu hebat. Iya, makanya menyalahkan ini kami ke makoko to. Napa cidi kita na baca magala mapasalah. Tapi makare guru ta makome matu ko katau cidi mina paham magala mapasalah. Pak de napa ada pahamnya salah nih. Nah itu. Makanya sampai sekarang itu saya selalu mengatakan, saya itu begini. Saya pakai dalil sederhana aja. Orang yang selalu membidahkan itu mengatakan masuk neraka, saya cuma pakai satu dalil. Saya tidak pakai ayat. Dalil apa itu saya dalil penglihatan, itabani. Guru ta ke aja asad, mamaulu mameraja. Guru tak Jadul Rahman Abu Dalik Mamulu Mamiraja. Guru tak Jadul Min Yusuf Maulid Isra Mira. Baca doa tahlilan. Kalau semua itu adalah bid'ah, tidak mungkin dia jadi wali. Nah dia pelakunya kan. Coba lihat orang ini. Iya kok bid'ah ya maulid. Nah guru tak Jadul Rahman Abu Dalik. Lailah nah sebab macam ni Mamulu. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi wali.
Artinya segala sesuatu yang dilakukan ini itu tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin dia menjadi kekasih Allah kalau itu tidak baik. Dan orang yang dianggap baik itu yang selamat sampai mati. Kalau kayak saya kan belum tentu. Ajak kama gimpe kak capana. Kami ke Ustaz Makoro. Entah. Lau kiru capana. Bagaimana? Yang dijamin itu yang meninggal dia waliullah sampai wafat. Dan pasti amalannya itu terjaga karena dia tersambung langsung dengan Nabi. Itu aja kuncinya, Pak. Makanya saya mengatakan, tacuriban ni guru tak. Dia na mungkin salah lalang. Namanya satu mancaji wali. Iya ku iya tutuli makan. Kemudian coba gerek balik. Tak sapato si gerek tuli-tuli mapasalay yang kagak guru na mancaji wali. Tidak ada kan? Oleh kelas si wali-wali daya kan. Itu aja. Makanya saya sampaikan, jangan lepaskan ini. Maka di guru tak presiden dengan almarhum. Agak jauh kau kayu kapo itu. Iya. Maka dia namo itu kaju kau enak marapo tuh tapi namo aju kau mi kong kamu mau nerima dengi. Jadi tidak usah Pak banyak neko-neko. Sebenarnya begini, yang selalu menyalahkan kita ini itu dia yang salah. Alin aja salah. Pada kong kata lo menonton Pak Golo 10 si bawah. Nang kalau malaporo cidi maka dah tak deng si bawahku, maka dah siapa si bawah. Kada 10 kak, kada kira ro serai, nah saya na ro tak deng, maka dia polisi. Tanya iya ro tak deng, iko tak deng. Apa iko caditi? Kan begitu. Cuma lena milau malaporo aja lena pasari tak deng si mana, nasab tak deng si baku pada lena tak deng. Begitu. Iya, kan itu yang terjadi karena dia selalu menyalahkan kita padahal alena salah. Sama kalau ada sesuatu Pak pencucian otak itu kiasan tulina kiringan SMS salah-salah ini kan banyak juga anak-anak kita dicuci otaknya. Sama kalau to coba ini na bawang lo kiti manu lo pasai na pangkatau lalo maka siya galina iti tak pasti maka laki ha tanya iti manu ya kolabay matu tayo nang kasimondre maka siya galina iti ta mamulan itu mapikir iti to ngajay kama pala kan dua di maka iti laba si mati orang nang kasilalo maka siya gal iti ta mamulan itu maka iti to ngaro ya lo salah. Iya kan na 5 maka siya galina iti ta maka ya iti 5. Begitu juga orang yang dicuci otaknya selalu disalahkan dia akan termanage mengatakan salah tau aja iya sehingga orang yang awalnya berasanji akan berhenti karena dicuci otaknya dimasukkan SMS ini masukkan ini itulah yang muncul di TikTok sekarang. Tadi Pak yang mewakili Bapak Bupati bahwa saya YouTuber saya sebenarnya Pak tidak ada YouTube terus terang saya tidak ada YouTube akun YouTube itu tidak ada. Saya itu tidak ada tim media yang merekam. Tidak ada. Saya tidak ada tim media. Karena memang guru tak Kiai Abdul Muin Yusuf itu punya pesan. Apa pesannya? Nomor sidina ya kalau kau ceramah banu. Kalau ceramah ya ceramah. Iya. Ya kau pura kau ceramah jadi murus. Pak ya tuh ceramahnya pasti dak kami. Ya kau murus berarti murus pasti dak kamu. Itu. Yang kedua kau yang bawa barangmu. Ya kalau kau ceramah kau bawa barangmu. Aja nak tahu bawa kau. Karena orang yang membawa barangnya sendiri akan lebih mudah tawadu dibanding diangkatkan barangnya. Ya nang kata wicangan ni sandala ni bukaran ni pintu atau masalah itu. Nanti akan muncul sifat yang susah dibendung. Jadi orang yang sebenarnya hatinya tawadu itu bisa berubah menjadi ganas ketika dia selalu dipuji. Itu patah. Kemudian yang ketiga pesan guru aja lalu mupacu atau kalau kau ceramah kau pakai ongkos itu. Makanya saya itu terbang kemana-mana tidak pernah bawa orang. Istri selalu mau ikut itu biasa karena tidak pernah naik pesawat sementara kan tidak usah. Kita akan menikah ini karena jodoh dan jodoh itu tidak kemana-mana makanya kau tidak usah kemana-mana. Itu alasannya Pak Ustaz. Iya. Jadi saya itu tidak pernah bawa. Kenapa? Guru tak bilang begini. Nah, iya kalau konoli ko tayo macarama nama pesawat ko. Nah telu ko si Bajoka, telu nung ko so kita cidi lima dakwah. Ya kau dimasigi na pakai nak mulai ke pertanggung jawab kamu kalau na Allah Ta'ala. Itu yang berat. Jadi saya itu tidak pernah bawa orang. Setiap jalan itu sendiri. Saya mengatakan, enggak. Rasulullah, malaikat dan Allah selalu bersama kita. Itu aja kuncinya. Kemudian pesan guru tak aja lalu mau bicara amplop. Jangan pernah bicarakan. Dan saya itu Pak terus terang, saya kasih tahu ini karena ada guru tak di sini juga. Saya tidak pernah membuka amplop ceramah itu. Dan saya bikin ultimatum dengan istri, jangan pernah kasih tahu. Kalau kau kasih tahu saya, kita akan cerai. Dan dia tidak akan kasih tahu. Saya itu kalau jalan selalu bawa uang. Tidak pernah membuka amplop itu. Kalau saya 1 bulan sampai 27 hari itu tidak pernah buka itu. Kenapa? Saya tidak mau kalau itu dihitung. Nah, sabak kapang ibuka, maka ada seko. Kung natalipongi ki panitia langsung muncul. Seko na lengi.
Saya itu yang paling saya takuti. Maka salah satu kunci untuk selamat, jangan tahu berapa isinya. Ada beberapa masjid itu saya sudah coret merah. Ada di Papua, ada di beberapa. Kalau dia menghubungi saya memang tidak berangkat. Karena dia pernah bikin perjanjian bilang, sekian ku kasih. Itu saya sudah coret, tidak akan datang ke situ. Itu hanya untuk menjaga. Dan itu pun belum tentu selamat, Pak. Dan kalau saya pergi ceramah, nah itu di masjid, Pak. Uang masjid itu tidak pernah saya kasih untuk keluarga. Saya takut karena di situ ada uangnya anak yatim, ada uangnya fakir miskin di situ. Dia sumbangkan, mungkin 2.000 dia ingin melihat masjidnya bagus. Tapi kita penceramah datang kemudian ambil itu jadi masalah. Semua kenapa ustaz itu dirikan pesantren, kayak guru ini dirikan pesantren. Itu kalau ada amplop dari masjid itu masukkan ke pondok supaya dia kembali ke umat. Kasih untuk gaji-gaji guru supaya dia kembali ke umat. Itu tidak mudah. Jangan anggap dakwahnya, saya sudah berhenti itu berdakwah sudah beberapa kali. Hanya untuk takutnya. Tapi ada beberapa ulama kita mengatakan tidak, terus manage saja supaya bisa terselamatkan. Iya. Jadi itu tidak mudah. Dakwah itu tidak mudah Bapak sekalian. Bisa-bisa kita penceramah lebih dulu masuk neraka dibanding jamaah. Apalagi ustaz na tulima pangewani nasi salah kan. Kan jamaah nama terutama suruh kan kamu ustaz ke neraka kan mana satu map pangewaji di tulip pangku itu patah gitu. Iya. Kayaknya kalau ada sahabat-sahabat mau balik di sini itu yang pokok. Jangan kalau pergi khutbah Jumat jangan pernah buka amplop itu. Jangan pernah buka. Sampai di rumah saya itu ada tempat memang biasanya itu. Kasih masuk ke situ jangan pernah tahu berapa isinya. Jadi kalau kita tidak tahu berapa isinya kan bebas, lepas saja. Tapi kapan ditahu sekian sudah. Makanya semuanya menghubungi saya dan memberitahu sekian ku kasih itu pasti saya tidak datang. Kita sudah pastikan itu. Kenapa? Karena berat. Berdakwah itu tidak mudah Bapak. Kita yang ngaji di tasawuf itu tidak segampang yang orang lihat ini. Mau berangkat saja itu menata kalbu itu luar biasa. Iya. Makanya saya itu tidak ada urusan mau terima tidak mau terima dakwah tidak bukan urusanku. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sudah. Ya, walaupun banyak orang mengatakan saya penceramah tidak ada dalil. Itu kan gitu, tidak masalah. Yang penting Nabi Muhammad saja yang ada mukjizatnya. Kemudian yang kedua yang didampingi oleh malaikat Jibril dan bisa didampingi sekian ribu malaikat itu masih dicaci, apalagi kita ustaz kayak begini. Tidak itu. Kalau jadi ustaz tidak mau dicaci, tidak usah jadi ustaz. Karena semua kebaikan itu pasti ada yang mencaci. Iya. Sama Pak Bupati kalau bagus sih jeli jalanan pasti bilang, gaji bupati maka jalan langnya buat dimun ribat tanah lu kan. Tapi aku makan jai lelangnya manoko tuh nasa capu manukku dalam foto gara-gara makan jalan. Kan begitu. Iya kan? Pak Bupati turun bagi-bagi nasa melo setia cuma berewe. Dia nak bagi-bagi nasa Bupati seke. Tidak dinampakkan maka dia gagak berakan. Yang pitangi nasa ya melo setia cuma. Itu susah. Karena yang salah kalbunya memang. Iya. Ya nama salah kalbu. Dia kagak menderita umrah na posting alhamdulillah baru kita tawap langsung na komi. Ya melo setia cuma. Ternyata we melo ya cuma iko malah saat ya Pak digadimu pakai joka. Kan gitu. Itu dia kebalikannya. Nataraktir ki anggota si bata masih sekolah nataraktir ki. Ketemu di warung baru na foto di, woi alhamdulillah dapat traktiran dari teman. Langsung tuh na komik, ya dapat pita siya. Dia na pita-pitangin, tele na masuk apa dia nioli. Kan begitu. Dan sama aja yang sekarang itu yang banyak teriak Pak. Teriak mako-mako na sama dia ke jabatannya, kok ke jabatan nama tuh mamako. Kan saya begitu. Makanya kita bisa harusnya selektif. Saya itu tidak. Ulama kita mengatakan kita harus pakai ukuran kalbu. Bagaimana ketika posisi di situ. Iya. Ini pesan yang penting saya sampaikan. Kemudian untuk guru-guru yang hadir, saya pesankan jangan pernah ingin membuat anak-anak kita jadi pintar kalau mengajar. Jangan. Salah satu kegagalan seorang guru itu ketika ingin kalau anak-anak muridnya itu pintar. Karena kapan anak itu bodoh pasti dia jengkel. Ya kumelo ki kumaca nak tanya na bodoh anak pasti macam kalau kita marah keikhlasan sudah hilang dan itu hijab. Makanya yang paling gampang adalah ajarkan saja ilmu yang Allah berikan dan doakan dia nanti Allah yang kasih hidayah. Jangan pernah berharap dia pintar walaupun kita harus doakan dia, tapi berharaplah dia menerima hidayah dari Allah. Itu aja. Makanya guru ini harus punya tirakat. Mestinya harus wudhu sebelum berangkat mengajar. Baca sholawat sebelum mengajar. Itu aja kuncinya. Supaya itu masuk ke kalbunya anak-anak. Sekarang kan guru baru 1 hari terlambat sertifikasinya langsung bikin status.
pembawa uang sertifikasi terbalik di jalan. Wah, ini menjadi masalah. Ini yang penting saya wasiatkan. Kemudian ini sudah 1 jam lebih, ditambah sedikit ya. Ini sudah lewat 5 menit setengah 11. Iya, saya baru sampai ke langit ke-7. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Harun. Langit ke-5. Langit ke-5 itu adalah Nabi yang mendampingi Nabi Musa. Di langit ke-6 itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sebenarnya Nabi yang rusak lidahnya. Karena di masa kecilnya itu dia memasukkan bara api di mulutnya. Makanya itu doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi dia minta ada Nabi yang mendampingi. Itulah Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah salah seorang komunikator ulung. Dan dia hebat dalam filsafat. Jadi masyarakatnya sama seperti pejabat sekarang. Ada juru bicaranya, ada staf ahli. Itu Nabi Musa yang pakai begitu. Naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu menangis karena dia mengatakan, inilah satu-satunya Nabi yang mengalahkan umatku, banyak masuk surga ini umatnya Nabi Muhammad. Naik ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Paling tinggi tempatnya Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Naiklah Rasulullah ke langit ke-7, ketika itu melewati naik ke Sidratil Muntaha, tapi malaikat Jibril tidak bisa ikut. Makanya Jibril kan mengatakan, saya cuma sampai di sini Muhammad, kalau saya lewat pasti hancur. Nabi mengatakan tidak. Kumpulkan semua kemampuanmu Jibril. Kita sudah berdampingan mulai dari Makkah sampai ke sini. Ternyata apa yang terjadi Pak? 350 sayapnya malaikat Jibril dia kumpulkan, itu tidak bisa meninggalkan langit ke-7. Tidak toyokomi romonro. Dari situlah Imam Ja'far dalam kitab Al-Barasanji menulis, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi dia tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Tapi kamu bisa berada di situ. Nah, ketika Nabi di Sidratul Muntaha, Guru Kiai Jabir bin Yusuf Presiden yang saya dengarkan ceramahnya, dia mengatakan, itu bukan di Sidratul Muntaha Nabi menerima sholat, tapi di mana? Di alam mustawa. Ada alam antara itu, namanya alam mustawa. Disitulah Nabi mengucapkan at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baru berhenti. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya kalau dapat kalimat ini di tahiyat, jangan disambung. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singgah. Itu kalau Rasul. Kalamun Nabi itu. Dan siapa yang membaca kalimat ini itu seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah 1 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya ketika kita berjumpa Rasulullah secara langsung. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya ketika kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Makanya 3 kalimat ini jangan disambung. Nanti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya di tarekat itu kan pakai 2 jari. Itu juga disebut 2 tamasyarat lalu tamalaisan. Kenapa itu dipakai? Bersedekap juga kan begitu 2 jari. Makanya kau masam pajangi aja naidi mak denge, tapi tilawi po ngala ta'ala na alena jagaiki. Sama analoginya begini, ketika kita jalan, ya kok anak tata suruh makatan niki itu biasa lepas tangannya. Magampang lepak, tapi kita coba gari idi makatan nili mana, karena dia lepak. Jadi jangan kita yang masuk, tapi minta Allah yang menjaga. Jadi aja nih di mengulu Allah. Wah, oh deh, sila ada kita. Iya. Minta supaya dia tidak melepaskan kita. Karena kalbu itu dia yang pegang. Terbuka tertutupnya, masuk keluarnya dia yang pegang. Karena dia yang kendalikan iman, minta dia supaya dia tidak mencabut itu. Aja naidi mangolo sila daki. Iya, itu seperti terbawa arus. Tapi iya ko alena warakangi yan ito nakadam. Uy, tama ko lirala warakan na po ng Ta'ala. Tapi kuncinya kan ada 2. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Kan 2 aja kuncinya kalau salat. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sumpay po mo pada kumite. Itulah yan na as-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi fa illam takun tarahu, kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin ko saja bahwa dia melihat aku. Kayak ada CCTV. Makanya tidak usah naik, cukup di bawah. Dalilnya ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wa kan wallahu akrabu min hablil warid. Itu tidak usah naik atas Allah. Ku akbar, sila ada. Cukup di bawah. Kan gitu kan? Ada biasa begitu Bu ya? Serius sekali. Allah. Tapi tidak masalah. Kalau itu yang dipakai untuk koneksi. Tapi kalau tidak bisa, cukup di bawah. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Allah melihat kita ruku, Allah melihat kita sujud. Itu yang paling gampang. Tidak usah naik. Karena memang juga dalilnya ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kan itu kuncinya. Kalau yang naik itu setengah hidup.
Gitu. Langsung Allah sampai ke langit ke-7 baru tuh akbar. Nah, itu kan gitu. Itu agak berat ya. Kemudian Nabi kan itu naik ke alam istawa. Disitulah dia melihat langsung Allah dengan wajah yang asli. Tidak ada nabi yang bisa melihat itu. Nabi Musa hanya mendengarkan kalamnya. Makanya disebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Tapi apakah Allah ada di situ? Oh tidak. Kita di saya NU, Ahlussunnah wal Jamaah dia. Kita yang dari NU itu tidak pernah memahami Allah di situ. Karena kenapa? Wa huwal latiful khabir. Kalau kau tempatkan di situ berarti dia jadi makhluk. Jadi bagaimana memahami? Kalau saya bilang begini, saya naik di masjid Pondok Pesantren As-Sadiamah Barakah, baru naik ke menara. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Cuma posisi untuk melihat bulan itu harus di menara. Sama dengan Rasulullah. Untuk melihat Allah, itu posisinya di alam istawa. Tapi Allah bukan di situ, itu masih jauh. Itu cara memahaminya. Makanya kita di Ahlussunnah itu memahami. Jangan bilang Allah itu turun seperti kemarin. Kan begitu Salafi sekarang. Allah itu turun di sepertiga malam. Saya bilang Allah paling sibuk. Karena di Jakarta dulu turun dulu di Papua. Kembali turun di Sulawesi Selatan. Baru turun. Itu saja tugasnya putar-putar itu. Jadi bagaimana cara memahami? Itu bagaikan balon, Pak. Balon ini cahayanya sampai ke lantai, tapi balonnya tidak turun. Yang turun itu adalah rahmat Allah, dan yang menangkap nur itu adalah kalbu. Maka orang yang waktu itu akan terkoneksi dengan rahmat Allah. Itulah dimaksud Allah turun di sepertiga malam. Ini nih yang kayak jadi masalah kan. Kayaknya ngaji itu penting, Pak. Ulama kita itu sudah bahas itu. Di Ahlussunnah, di As-Sadiyah ini sudah pakai semua. Jangan sampai terkontaminasi pikiran Allah turun kemana-mana, itu jadi masalah. Sejak kapan Allah terikat oleh waktu itu? Tidak. Karena dia yang menciptakan itu. Sama jadi semesta pembicaraan. Itulah ulama-ulama kita dari dulu. Kemudian, ini hakikatnya. Ini karena waktu sudah lewat. Ini hakikatnya. Karena sholat yang dia terima kan 50. Nabi Ibrahim kan tanya begitu. Berapa yang apa yang dikasih ke Muhammad? Nabi bilang sholat. Seandainya bilang, apa yang kau lihat? Tapi memang ada dalam hadis qudsi itu. Saya baca. Ini penting kita tahu juga. Nabi itu mengatakan, saya dikasih 3 ilmu oleh Allah. Ilmu yang wajib saya sampaikan. Ada ilmu yang saya boleh menyampaikan, boleh tidak. Ada ilmu yang memang saya dilarang untuk menyampaikan. Jadi ilmu yang wajib disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu fikih, ilmu syariat. Ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, itu ilmu hakikat. Sedangkan ilmu yang tidak boleh disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu sir ilahiyah. Makanya tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana wajah Allah, padahal Nabi ketemu langsung dengan Allah. Tidak ada yang tanyakan itu, bagaimana modelnya Allah, di mana dia berada. Tidak dianukan Rasulullah. Itulah ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka oleh Rasulullah. Jadi dilarang memang menyampaikan. Ada ilmu yang boleh dia sampaikan, boleh tidak. Ada di Sayyidina Ali diajarkan, tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Ada yang diajarkan ke Ibnu Abbas, tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Ketika sahabat duduk, kemudian disuruh tinggal satu, Ibnu Abbas, jangan kau pulang dulu Ibnu Abbas. Nanti sahabat yang lain pulang, baru Nabi kasih doa. Dan doa itu disuruh baca dengan suratul Fatihah 1 nafas. Untuk menjadikan obat. Tapi tidak diberikan kepada semua Nabi. Harus kepada semua sahabat. Jadi ada ilmu yang Nabi boleh memilih. Itulah ilmu hakikat. Tapi yang sir ilahi itu tidak dibuka Nabi. Makanya sebenarnya ada beberapa ilmu itu memang yang ulama kita dari dulu anukan. Kemudian turun ke langit ke-7, ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itulah yang menyuruh Nabi berbolak-balik, Pak. Karena dia mengatakan terlalu banyak Muhammad. Tapi saya mengatakan bersyukur kita, untung ada Nabi Musa. Seandainya tidak ada Nabi Musa, ada 50 waktu sholat. Kan Nabi sudah dikasih tahu, satu saja yang tidak dilakukan umatmu Muhammad pasti masuk neraka. Makanya yang 50 itu terlalu banyak. Makanya minta kurang, dan Nabi betul minta kurang. Seandainya tidak ada Nabi Musa, Pak, yang 50 yang mau dikerjakan. Bukan imam yang saya pikirkan, muazzin. Dia pernah sempatu dan narewa simbang. Iya, yang paling berat. Maka jadikan kesyukuran. Tapi kuncinya kan sama. Tetap kali 10 kan. Menjabil hasanati falahu suram salihah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 5 waktu sholat itu menjadi 50 juga. Cuma tapi kenapa ini Nabi Musa minta Nabi kurang? Nabi kurang 9 kali kan. Akasirahi rewa. Itu juga ada pesan, Pak. Nabi Musa itu kan ketika Nabi mau minta izin, apa yang dia bilang? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Dia meletakkan tangannya itu di dada Rasulullah. Kemudian mengatakan Ahmad Ruhullah. Nabi Musa mengatakan, aku bisa melihat nurnya Allah di dalam nurmu Muhammad. Jadi sebenarnya Nabi Musa kepentingannya karena dia tidak pernah melihat Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad ketemu Allah, nur itu masih melekat di wajahnya Rasulullah. Sehingga dia bisa menyaksikan keindahan
nurnya Allah di dalam nurnya Muhammad. Makanya dia bilang Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Engkau Muhammad betul-betul kekasih Allah. Karena kita ini semua nabi dikasih perintah, tidak ada yang bisa menawar kecuali kamu. Nabi Ibrahim dikasih perintah, dia tetap melakukan perintah itu, tidak pernah tawar. Nabi Musa faktulu anfusahum, disuruh ketika taubat bunuh dirimu, tapi ternyata dia tidak bisa tawar itu. Tapi Rasulullah bisa menawar perintah sholat yang 50 menjadi 5 waktu. Makanya Nabi Musa mengatakan Muhammad Habibullah, kau betul-betul kekasih Allah. Karena kau dikasih keringanan. Bahkan seandainya kau masih kembali Muhammad, memang tidak ada perintah sama sekali. Karena tinggal 5 maninah kalau mau Nabi Musa rewa po Muhammad. Makin Nabi tanda cijang amin kurangi 5 ya komen mereka capu nih. Dan akan habiskan, makanya Nabi tidak kembali. Dan setelah Nabi turun itu menangis. Saya dapat itu dalam satu risalah. Nabi menangis ketika Jibril mendatang, dia mengatakan, aku rindu dengan sholat yang diberikan oleh Allah yang 50. Maka datanglah perintah untuk membaca zikir itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu 50. Iya. Jadi itu yang dipakai ulama kita dari dulu. Sehingga zikir itu. Ada juga orang kan pernah bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung lupa masuk. Kami itu tolong mak berjamaah kau tuh Pak mau lo saliwami manis andalan. Itu kan ada. Itu yang berat itu. Saya kira ini yang penting. Tapi apa hakikat sholat? Karena tidak ada kita ambil. Apa hakikat sholat? Saya kuncinya cuma satu Pak. Saya pesankan 4. Jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Yang kedua jangan tinggalkan salawat. Karena 2 kalimat ini pasti sampai. Istighfar larinya ke Allah, tidak ada yang lain. Salawat larinya ke Nabi Muhammad. Istighfar itu 3 isinya. Salawat itu 3 isinya. Pertama, Allah memberikan rahmat 10 kali dengan salawatnya. Salawatnya malaikat permohonan ampun. Salawatnya Rasul adalah syafaat. Makanya semua ibadah itu di pesantren itu Ustaz mestinya memang puasa sunnah itu menjadi puasa wajib. Kalau di pesantren Senin Kamis itu menjadi puasa wajib bagi santri. Kenapa? Guru kita juga Prof. Nasaruddin Umar bilang, bagi santri itu jangan ada sunnah, ada wajib. Semua diwajibkanlah. Kenapa? Karena sunnah ini sebenarnya adalah jalur syafaat. Makanya semua ibadah itu dibagi. Haji wajib, umrah sunnah, zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ada puasa sunnah. Kemudian sholat wajib, ada sholat sunnah, syahadat wajib, ada sholat sunnah. Kenapa ada sunnah, ada wajib? Karena satu-satunya Nabi yang punya jalur syafaat cuma Nabi Muhammad. Jalur syafaatnya itu melalui sholat sunnah, ibadah sunnah. Makanya kalau haji tidak bisa lolos, ada umrahnya. Kalau puasa wajib tidak bisa lolos, ada puasa sunnah. Jalur wajib itu jalur rahmat. Jalur sunnah itu jalur syafaat. Makanya yang disebut pahalanya itu sholat sunnah. Yang sholat fardu tidak disebut pahalanya. Karena larinya ke rahmat. Rahmat itu tidak pakai nilai pahala. Itu hak prerogatif Allah. Sedangkan syafaat itu disebut raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kan di situ kuncinya. Ini yang penting saya sampaikan. Makanya jangan anggap sepele ibadah sunnah. Lah sunnah aja tidak usah. Tidak. Itu jalur syafaat. Kalau kau tidak bisa dapat jalur rahmat, masuk ke jalur syafaat. Karena Nabi punya otoritas. Nah itu kuncinya. Jadi otoritasnya itu karena ibadah sunnah, bukan ibadah fardu. Jadi ibadah fardu itu urusan Allah dengan hambanya. Tapi ibadah sunnah urusannya Rasulullah dengan kita. Karena Allah kan bilang, dia bukan hambaku. Tapi Nabi mengatakan, dia umatku. Apa kata Allah? Masukkan dia dengan syafaatmu Muhammad. Ada itu nanti umat, dan Allah bilang, tidak ada, bukan Nabi Muhammad bilang, bukan umatku ini. Tapi Allah bilang, dia adalah hambaku Muhammad. Maka dia masuk surga karena rahmatku. Makanya 2 jalur aja. Makanya pegang ini. Sebesar apapun dosa tak yang hadir di sini, sebesar apapun dosa tak, tapi kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya pasti masuk surga. Tapi sekecil apapun kesalahan kita, kalau Allah memandang dengan keadilannya pasti kita diadili. Makanya ada orang itu di pelapuk kurma tusuk giginya, waktunya sudah makan daging unta, tapi di pelapuk kurma diambil di kebunnya orang, baru dia tusuk giginya. 500 tahun tertunda masuk surga gara-gara di pelapuk kurma itu. Maga pay di kota tama pasay coba lasi, coba mana lasi nanti digapain. Iya kan? Coba rambutan ikan rusuk bawang. Ya itu kan itu enggak boleh. Hukum tasawuf itu enggak boleh. Di dalam tasawuf itu kalau kita mau coba barang, kita letakkan tangan begini. Tabe wadigai coba ku wadingi talenga coba. Jangan kau yang mengambilkan diri. Itu aturannya. Hukum kita pekeruk bami mako itu jadi masalah. Itu Bu ya. Kemudian wasiat saya ketiga, aja lalu tamaseke abas sakit. Dermawan lah. Jangan sekali-kali kikir. Apa dia tahu tu gagas sih ngaran atau seke. Dia buru buku-buku dia apa aja napa tahu apa. Iya. Mati tahu seke enggak tahu teri. Dia gaga. Si kodan nih itu. Laba nih. Iya. Lawi malam atau mati tahu nang kaki buru na baca sana. Ni gani ro anu namu seke pata itu betul na tu.
Buru buku-buku dia apa aja narampe tahu. Taruh ki pas senar. Nanya tu tahu seke Pak Bude gaga. Namo tahu seke cecatoy. Iya. Tahu seke itu makna seke payan pada liwat dia lena. Kan begitu. Iya. Penutup upasan nih. Saya dapat ini kemarin Ustaz dari Rois Surya PCNU Sidrap itu bawakan kajian di acaranya Muslimat itu beberapa bulan yang lalu. Tapi itu hadis saya pernah baca dan ngaji ke ulama, cuma tidak berani. Tapi setelah lama kelamaan saya telusuri dan itu saya menganggap bahwa ini benar. Ini yang saya ingin modal terakhir saya kasih. Ternyata ada hadis Rasulullah mengatakan ada umatku nanti itu tidak dihisab. Jadi itu tidak dibawa kepada masyar. Jadi orang berjalan kepada masyar, dia dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis sahih. Jangankan mengatakan lewat di titian siratal mustaqim, tidak. Jadi dia tidak lewat di titian siratal mustaqim. Sampai ke masyar saja tidak, karena baru berjalan orang digiring ke masyar, dia sudah dijemput di jalan, dibawa ke ila rafiqil a'la kata Nabi. Allah tidak, malaikat tidak akan pernah tanyakan amalnya dan dia tidak akan berkumpul di masyar karena dia di tempat khusus. Siapa itu? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nah, iya. Jadi tahu mas sedekah dia nisang makadani kana sedekahi, tahu isi sedekahi dia tahu nisang makadani ka sedekahi. Di pesantren ini bisa dipakai Pak. Tetapi pongi banyak ustaz tak maka da angka ganana aku tu mas psikolog tak dia mampu kasih. Maka da angka tapodangi aja na tapodanga asalna aja to tapi tanga tauna milau tulu toka aja tapodangi ronana maka dia apa wajarangi uang sekolahnya selama dia sekolah ya naruyasa tau mas sidakai dia nisangi maka dani gana sidakai tau di sidakai dia tau nisangi maka dani gana sidakai. Ketika anak ini nanti berhasil keluar dari pondok si runtuh ke kepala wongang dia nang kaniri sama kali di pura bantu waktu nama sekolah dia pun tidak pernah mengetahui bahwa kita yang membantunya. Ya narunasa nabita tahu mas sidakah tahu isidakah pada di nasisang hanya Allah yang mengetahui rahasianya. Itu kuncinya dan itu mestinya ada di pondok di sini. Iya tak tanggung siapa pakai majana siula maka dah seko pakai maja kantina ya mana ruta wajaran transferkan setiap bulan tapi tidak usah kasih tahu bahwa kita yang membantunya. Iya yo pokok mapasi pulungan anak yating apa na bagian ngapal lo ibalender mau apa jatuh nalaris. Iya mestinya ada amal rahasia yang kita lakukan. Itulah yang disebut oleh Nabi dibawa ke ila rafiqil a'la. Allah mengatakan jangan mencari dia adalah hamba-Ku. Dia punya rahasia aku dengan dirinya. Iya. Itu kuncinya. Mesti nang kemana tapi gak makoro pabu. Aja tapodangilah kita. Jangan kasih tahu suami. Jangan kasih tahu anak-anak kita. Ada amal yang kita keluarga tidak tahu. Kalau tidak bisa melakukan itu mesti sikir kalbu. Aja nalepakang ilillah. Aja tarekengi. Kalbu taba masikiri. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dimanapun dia berada. Wadi jaja ko copo na bola na tema tukang batu. Atau sementara bawa mobil. Atau di sawah. Atau di kantor kita duduk di kursi. Kalbu yang terkoneksi. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Daripada kuilala masjid tapi mahape. Badannya terkoneksi tapi ruhnya tidak terkoneksi. Hati-hati. Lagi mako cedek mendek ko TikTok, cedek mendek ko Facebook. Kemasalahan langsung dikasih di Facebook. Aku menyesal. Aku menyesal. Ternyata kau begitu ya, begitu. Kan begitu. Perempuan bertengkar sama suaminya langsung bikin status. Aku menyesal. Ternyata kau tidak seperti dulu lagi. Kenapa maki gua gambar lope-lope pecah. Angka nama duda mako meyawa sabar senyenyo. Situ kan awalnya masalah kan? Iya. Jangan kasih masuk di Facebook. Mereka kan aku nama koroni sama urusan atau apa di watan yang ko Jakarta purna go sepeda yang ko Kalimantan apa di utu yang ko Bone padahal ke jam laki na jamba denisan. Iya, karena semua urusannya orang. Ini ya saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru Pak Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan bagikan video ini bila video ini saya rasa bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.